Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullaha alaihi. Al-Ahzab ayat 23. Jamaah subuh rahimakumullah, kita panjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Subuh hari ini kita bisa merasakan sejuknya, tenangnya, damainya, tentramnya hati kita untuk menyongsong panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah di masjid yang kita cintai. Semoga kenikmatan ini menjadikan kita semakin bermutu dan berkualitas. Hidup kita menjadi berarti, hidup kita semakin pasti apa yang akan kita tuju dan apa yang kita raih. Kita bisa belajar dari salafus soleh, teladan kita, orang-orang di sekitar Kanjeng Nabi Muhammad SAW, menjadi teladan kita, menjadi uswah kita, dan bisa kita ambil pelajaran hidupnya untuk kita serap dalam kepribadian kita. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita meneladani akhlaknya dan menjadi praktek baik kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Pada kesempatan hari ini mungkin agak panjang dikit karena saya akan menyampaikan kisah Mus'ab bin Umair. Jika hendak ditanyakan apakah atau siapakah perintis masuknya Islam di Madinah sebelum Rasulullah hijrah, maka jawabnya adalah Mus'ab bin Umair. Ia memang sahabat Nabi, pahlawan dan perintis Islam di Madinah. Atas kesungguhannya, Islam tersebar luas di Yasrib, sekarang menjadi Madinah sebelum Islam ya. Sehingga memungkinkan Nabi diterima di dalam hijrahnya. Mus'ab bin Umair lahir di Mekah dari keluarga bangsawan yang kaya raya. Orang tuanya mendidiknya dengan royal dan manja, tapi fanatik terhadap kepercayaan jahiliyahnya. Postur tubuhnya gagah perkasa, tegap, dan simpatik. Ia sangat menyayangi pakaian yang serba indah dan mahal. Banyak orang menyenanginya, terutama adalah gadis-gadis Arabia pada saat itu. Tapi demikian, ketika umurnya makin bertambah dewasa, ia sering mendengar pembicaraan tentang berkumpulnya orang-orang di Bukit Sofa. Di rumah Arqam bin Abi Arqam, mendengarkan pengajian tentang Islam yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Mus'ab bin Umair, pemuda yang cerdas dan serba ingin tahu, mencoba pergi ke Bukit Sofa. Ia tertarik dan masuk Islam
ketika itu pengikut Nabi masih sangat sedikit. Meski secara bersembunyi-sembunyi ia masuk Islam, tapi akhirnya banyak orang yang tahu ibunya Khunas binti Malik, wanita yang ditakuti sebagian masyarakat Mekah, marah mendengar anaknya masuk Islam. Sang ibu bahkan mengancam bila Mus'ab tidak mau melepaskan keislamannya akan dikurung, tidak akan diakui sebagai anaknya, dan akan diusir dari rumahnya. Mus'ab, pemuda yang sudah bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, dengan mantap berkata kepada ibunya, "Wahai bunda, Ananda telah menyampaikan nasihat kepada bunda lantaran Ananda sangat mencintai bunda. Karena itu bersaksilah bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah hamba utusan Allah." Sang ibu marah, bukan main. Ancaman pun mulai dijalankan. Mus'ab dikurung selama beberapa waktu lamanya. Dalam masa pengurungannya itu, ia mendengar para sahabat Nabi sedang melakukan hijrah ke Habsyah. Jiwa Mus'ab berontak. Ia ingin ikut pula ke Habsyah. Dari itu ia mencari berbagai upaya sehingga berhasil keluar dari kurungan ibunya, lari menjumpai Nabi untuk ikut segera ke Habsyah. Habsyah kini menjadi negara sendiri, yaitu Ethiopia sekarang. Jamaah yang berbahagia, kaum muslimin hijrah ke Habsyah karena kebencian dan teror kafir Mekah makin mengganas. Karena itu Rasulullah memerintahkan para sahabatnya pergi ke Habsyah, tapi ternyata negeri ini menolak kehadiran kaum muslimin, kendati pun tidak sekasar Mekah. Tampaklah kaum muslimin kembali ke negeri asalnya, menerima penindasan lebih dahsyat, tak terkecuali Mus'ab yang telah diusir dari rumahnya dan tidak diakui sebagai anak oleh orang tuanya. Tapi demikian Mus'ab tetap tabah. Segala kemewahan hidupnya yang dialami selama ini ditinggalkannya secara sungguh-sungguh. Pernah suatu hari ketika Nabi duduk-duduk dengan para sahabatnya, Mus'ab datang dengan pakaian usang dan penuh tambalan. Melihat perubahan yang mencolok itu, Nabi menghimburnya dengan tulus ikhlas sambil berkata, "Dulu saya melihat Mus'ab tak ada yang mengimbangi dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya. Tapi kemudian ia lepaskan semua kesenangan itu demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya." Jamaah rahimakumullah, kemudian pada tahap berikutnya Mus'ab menjadi duta. Kebencian kafir Mekah kepada Nabi dan sahabatnya makin memuncak. Sebaliknya di luar Mekah seperti di Madinah, nama Nabi mulai banyak disebut-sebut dengan baik. Selama itu di Madinah memang sering diguncang perang saudara yang berkepanjangan. Mereka sudah muak terhadap peperangan dengan segala akibatnya. Kini mereka rindu sekali kepada kedamaian, dan ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW adalah jawaban satu-satunya yang tepat. Kebetulan waktu itu datang musim ziarah ke Ka'bah. Penduduk Madinah pun datang sesuai dengan tradisi mereka sambil melakukan upacara sesembahan bagi dewa-dewa mereka. Jadi Mekah atau Ka'bah saat itu belum semuanya orang itu Muslim.
Nah, di tengah-tengah upaya tradisional itu, keluarlah 12 orang dari mereka pergi ke Bukit Aqobah. Di sana mereka bertemu dengan Nabi dan bersumpah tidak akan mempersekutukan Allah dan meninggalkan semua pekerjaan yang tercela. Maka peristiwa itu dikenal dengan sebagai Baitul Aqobah yang pertama. Mereka kemudian kembali ke Madinah. Rasulullah lantas menugaskan Mus'ab menyertainya dengan tugas pokok mengajarkan Islam kepada penduduk Madinah. Penaklukan atau penunjukan Nabi tentu setelah melihat pribadi Mus'ab yang teguh dalam memegang prinsip-prinsip Islam. Otaknya yang cerdas, pengetahuannya yang luas, khususnya tentang keislaman, ibadahnya yang tekun, amaliyah yang cukup, serta akhlaknya yang baik. Madinah di waktu itu masih sedikit pemeluk Islam, hanya meliputi orang-orang yang melakukan Baitul Aqobah. Tapi demikian, karena itu tugas dakwah apapun beratnya, tantangan mesti dihadapi dengan jiwa yang tabah dan penuh tawakal kepada Allah. Belum setahun di Madinah, Mus'ab telah melaporkan kepada Rasulullah di Mekah, bahwa orang-orang yang mengikuti Islam sudah berlipat ganda, bahkan di antara mereka akan datang menemui Rasulullah dalam jumlah yang besar. Seperti disampaikan Mus'ab kepada Rasulullah, maka pada bulan Zulhijjah, penduduk Madinah dari berbagai suku dan kabilah datang berziarah ke Baitullah dalam jumlah yang besar. Dan seperti waktu kedatangan sebelumnya, di tengah-tengah ziarah itu sebanyak 70 orang di antara mereka yang meninggalkan kemahnya menuju ke lereng Bukit Aqobah di tengah malam pekat dan secara sembunyi-sembunyi. Di suatu tempat yang ditentukan, bertemulah mereka dengan Rasulullah. Beliau ditemani Abbas bin Abdul Muthalib. Dalam pertemuan yang sangat rahasia itu, mereka bersumpah untuk membela Islam sampai titik darah penghabisan dan meminta agar Rasulullah berkenan datang ke Madinah dengan jaminan mereka sendiri. Mendengarkan kebulatan tekad mereka, Nabi berkata tandas, "Aku adalah dari golongan kamu dan kamu dari golonganku. Karena itu aku akan tetap memerangi siapa yang kamu musuhi dan akan berdamai dengan siapa yang kamu ajak berdamai." Peristiwa penting kedua ini dikenal sejarah sebagai Baitul Aqobah. Jamaah rahimakumullah, diakui tidak, semua penduduk Madinah mau menerima Islam yang disampaikan orang-orang kepercayaan Rasulullah, Mus'ab bin Umair. Ini memegang sunatullah. Di sebelah ada orang-orang yang suka, tentu ada pula orang-orang yang tidak suka. Di sisi lain, tugas Mus'ab cuma sekedar menyampaikan dakwah Islam. Mereka mau menerima atau tidak adalah urusan Allah. Jika mendapat hidayah, tentu akan menerima ajaran Islam. Jika tidak, tetap kafir. Artinya tugas dakwah itu harus kita sampaikan kepada siapa saja, dan masalah hidayah itu adalah hanya Allah saja, tapi kewajiban kita adalah menyampaikan kebenaran. Suatu hari di sebuah kebun milik Bani Ja'far, Mus'ab dan Sa'id bin Zuhra duduk-duduk bersama kawan-kawan yang telah sama-sama masuk Islam. Suasananya sangat akrab. Hal ini mengundang Sa'id bin Mu'ad dan Usaid bin Uzair, dua orang pimpinan dari dua kabilah di Madinah yang masih musyrik, marah. "Coba kau temui Mus'ab dan Said yang datang ke daerah kita dengan tujuan agar orang-orang kita yang jembel
merendahkan keluarga kita. Peringatkan dan gagalkan usaha mereka selanjutnya. Perintah Sa'ad dan kepada Usaid. Usaid lalu pergi memperingatkan Mus'ab dengan garang. Sebaliknya Mus'ab menjawabnya dengan tenang. Maukah Anda duduk sebentar saja mendengarkan apa yang selama ini saya sampaikan kepada penduduk Madinah? Jika Anda menyukai pembicaraan saya percaya tentu Anda akan menerimanya. Tapi jika tidak, saya pun dengan rela akan menghentikan semua kegiatan saya. Baik, kalau begitu, ini betul-betul tindakan yang perwira dan adil. Balas Usaid masih dalam kemarahannya, sambil menancapkan tombaknya ke tanah persis di depan Mus'ab. Mus'ab lalu membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan maksudnya. Dan perlahan-lahan wajah Usaid yang galak, menantang, tertunduk, pasrah, mengakui segala kesalahannya selama ini. Ia akhirnya masuk Islam dalam bimbingan Mus'ab dan kembali menemui temannya Sa'ad bin Mu'ad, menyampaikan segala pengalamannya bertemu dengan duta Rasulullah Mus'ab bin Umair. Demi mendengarkan laporan jujur dari teman setianya itu, Sa'ad pun ikut pula masuk Islam. Dan dengan Islamnya kedua tokoh kabilah itu, maka seluruh anak buah mereka masuk semuanya ke dalam ajaran Islam. Hingga demikian makin meratalah orang Madinah yang memeluk Islam, suatu keislaman yang sangat tulus keluar dari sanubarinya yang paling dalam, sehingga sulit dicari bandingannya. Kelak Rasulullah sampai memberikan gelar kepada mereka kelompok Ansor, kelompok orang-orang penolong bagi kaum yang meninggalkan kampung halamannya di Mekah demi Islam. Jamaah rahimakumullah, bagian terakhir terkait dengan Mus'ab adalah pahlawan Uhud. Tatkala Nabi kaum muslimin hijrah ke Madinah, Islam menjadi lebih cepat tersebar kemana-mana. Kenyataan ini menimbulkan rasa iri dan dendam dalam hati kaum kafir Mekah. Mereka sampai meninggalkan atau meningkatkan perlawanannya dalam bentuk fisik. Perang itu pun terjadi hingga kekalahan di perang Badar, dendam kusumat musyrik Makkah semakin membara. Mereka menuntut balas kepada Nabi dan Nabi terpaksa menghadapinya di Bukit Uhud yang dikenal dengan Perang Uhud. Di medan ini Nabi memperhitungkan segala kemungkinan yang bakal terjadi dalam serangan musuh. Dari itu setiap kelompok diatur sedemikian rupa dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dan tegas. Dan untuk menghadapi medan yang berat itu, Nabi menugaskan Mus'ab bin Umair mengganti atau memegang panji-panji Islam. Genderang perang berbunyi, babak pertama pasukan Islam menang. Hal ini membuat pasukan pemanah yang ditempatkan Nabi di belakang di atas bukit hanyut dengan kegembiraan kemenangan. Mereka turun ke bawah mengejar musuh yang lari ketakutan. Tindakan demikian jelas menyalahi aturan Nabi sebagai panglima perang. Akibatnya musuh segera memutar baliknya, menggempur dari belakang hingga pasukan Islam porak-poranda. Banyak prajurit Islam berguguran, tak terkecuali adalah Mus'ab bin Umair, pembawa panji-panji Islam. Seperti diabadikan oleh berbagai penulis sejarah atau sirah nabawiyah dalam perang Uhud,
Mus'ab bin Umair tampil dengan semangat dan keberanian yang sangat tinggi. Ketika ia sedang maju terus mendesak musuh, tiba-tiba datang seorang penunggang kuda, Ibnu Kumayyah, menerjang Mus'ab, membabat tangannya hingga buntung. Bendera Islam yang dibawanya jatuh, tapi Mus'ab yang telah putus tangan kanannya segera bangkit meraih bendera Islam dengan tangan kirinya. Ia maju lagi dengan bendera di tangan sebelah. Melihat ia masih tetap tegar, si penunggang kuda itu menjadi beringas. Diterjangnya Mus'ab dan dengan pedang yang masih dipenuhi darah segar dibabatnya tangan kiri Mus'ab sampai putus. Bendera Islam jatuh lagi. Kaum muslimin panik lagi. Mus'ab mencoba bangkit kembali dengan dua tangan yang sudah putus itu. Dicobanya untuk meraih bendera dari bawah hingga berkibar lagi. Tapi lagi-lagi keberingasan Ibnu Kumaymah mengakibatkan Mus'ab jatuh tersungkur bersama benderanya. Ia gugur sebagai pahlawan sejati. Jamaah rahimakumullah, Nabi sangat berduka. Setelah perang usai, Nabi bersama para sahabat yang masih hidup kemudian memeriksa para syuhada yang berguguran menghiasi bumi Allah. Nabi sangat berduka, air matanya berlinang menyaksikan sahabat-sahabat pilihan gugur seperti Mus'ab bin Hamzah dan lain-lain. Seperti Hamzah dan Mus'ab serta sahabat-sahabat yang lain. Ketika memandang jasad Mus'ab, air mata Nabi makin membasah. Khobab bin Murad yang menyertai Nabi dalam inspeksi tersebut melukiskan keadaan itu sebagai berikut. Kami hijrah di jalan Allah bersama Rasulullah SAW dengan mengharap keridhoannya semata, hingga pahala dari Allah tetap ditetapkan. Di antara kami ada yang telah berlalu sebelum menikmati pahalanya di dunia, seperti Mus'ab yang gugur di perang Uhud. Tak sehelai kain pun yang menutupinya selain burdah yang bila ditempatkan di atas kepalanya terbuka kedua belah kakinya. Sebaliknya bila ditutup kakinya terbukalah kepalanya. Rasulullah kemudian bersabda, tutuplah di bagian kepalanya dan bagian kakinya tutuplah dengan rumput zikir. Dan sambil terus memandang jasadnya, Rasulullah berkata, ketika di Mekah dulu tak seorang pun yang kulihat lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripadamu. Tetapi sekarang rambutmu menjadi kusut musai, hanya dibalut sehelai burdah. Rasulullah kemudian membaca ayat seperti di dalam ayat yang disebutkan di awal saya, yaitu minal mu'minina rijalun sodaqu ma'ahadullaha alaihi. Al-Ahzab ayat 23. Di antara orang-orang yang beriman terdapat pahlawan-pahlawan yang telah memenuhi janjinya dengan Allah. Kalau dulu para sahabat berjuang dengan darah dan air mata, kita cukup datang ke pengajian, kita cukup hanya datang ke tempat-tempat kebaikan, kita hanya cukup bagaimana mengimplementasikan akhlak Rasulullah, kita hanya cukup menunaikan sholat 5 waktu berjamaah dan bermasyarakat dengan sebaik-baiknya. Maka insya Allah ini adalah bagian dari jihad kita yang sesungguhnya. Kita bekerja mencari nafkah untuk keluarga kita. Kita bimbing putra-putri kita untuk menjadi waladun sholihun yad'ulahu. Kita doakan anak-anak kita agar mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik, di karirnya lancar,
sukses, dan penuh dengan keberkahan rizki yang diperoleh. Anak-anak kita yang mendapatkan jodoh, semoga jodohnya adalah soleh dan solehah, menjadi keluarga sakinah mawaddah. Anak-anak kita yang mencari ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sehingga dia bisa eksis di tengah-tengah perubahan zaman. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wal 'afiyata fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan